Halo sahabat jejak Sang Firman, hari ini kita berhadapan dengan salah satu dogma paling kontroversial, sensitif sekaligus paling sering disalahgunakan dalam kekristenan, yaitu persepuluhan. Coba jujur, pernahkah Anda merasa seolah-olah Tuhan itu haus uang? Pernahkah Anda mendengar ancaman dari mimbar bahwa jika Anda tidak memberi 10% dari penghasilan kotor Anda, maka Anda merampok Tuhan dan akan mengalami kutuk finansial? Ketakutan ini telah merusak sukacita banyak orang percaya. Video ini adalah ajakan untuk mencari kebenaran yang membebaskan. Ini bukan izin untuk menjadi kikir, tetapi ini adalah ajakan untuk memberi dengan sukacita dan damai sejahtera, bukan karena takut. Kita akan menantang asumsi lama, dan kita akan mulai dengan membongkar konteks yang hilang. Mari kita telusuri Alkitab. Persepuluhan atau tithing bukanlah konsep tunggal yang sederhana. Ia adalah sistem yang kompleks, terikat erat dengan hukum Musa dan struktur sosial Israel kuno. Bagian A, yaitu sifat dan substansinya. Persepuluhan di Perjanjian Lama bukanlah uang tunai. Ingat, Israel adalah masyarakat agraris. Persepuluhan adalah 10% dari hasil bumi dan ternak. Imamat 27 ayat 30-32. Jika Anda seorang nelayan atau tukang kayu, konsep 10% ini tidak berlaku secara harfiah. Ini adalah poin krusial yang sering diabaikan. Bagian B, sistem 3 lapisan yang hilang. Ketika pengkhotbah modern hanya menyebut persepuluhan 10%, mereka mengabaikan fakta bahwa ada 3 jenis tithing yang harus dipraktikkan. Pertama, persepuluhan imamat. Ini adalah sistem pelayanan. Besarnya 10% untuk menopang suku Lewi yang tidak menerima warisan tanah. Ini adalah gaji mereka. Anda bisa dalami dalam Bilangan 18 ayat 21. Yang kedua, persepuluhan perayaan. Ini berarti adalah sistem ibadah. Besarnya 10% lagi yang digunakan untuk perayaan tahunan di Yerusalem. Intinya apa? Anda memakan persepuluhan itu sendiri bersama keluarga dalam sukacita. Coba Anda baca Ulangan 14 ayat 22-26. Sekarang yang ketiga, persepuluhan sosial. Ini berarti adalah sistem kesejahteraan. Dipersembahkan setiap tahun ketiga, bukan setiap tahunnya, di mana persembahannya untuk disimpan dan dibagikan kepada orang Lewi, orang asing, yatim piatu, dan janda. Penjelasannya ada dalam Ulangan 14 ayat 29-29. Jika kita mau jujur menerapkan hukum Musa, kita harus memberi hingga 20-23% per tahun dan memastikan persembahan itu dinikmati oleh orang miskin dan kita sendiri dalam perayaan. Jelas, sistem ini tidak bisa diterapkan secara mentah-mentah di era modern. Inilah inti dari tekanan yang dirasakan banyak orang percaya. Mari kita bedah Maleakhi 3 ayat 8-10. Sebenarnya, siapakah yang dirampok? Bukan umat, tapi para pemimpin. Maleakhi ditulis setelah kembalinya Israel dari pembuangan Babilonia. Masalah utama bukan jemaat umum yang pelit, tetapi imam-imam yang korup dan pemimpin kaya yang menindas. Imam-imam menerima persembahan yang cacat, hewan sakit, dan mereka menahan persediaan di rumah perbendarahan sehingga suku Lewi dan orang miskin tidak terawat. Ayat 10 yang berbunyi bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan sebenarnya adalah teguran keras kepada para pemimpin. Pastikan persediaan yang seharusnya didistribusikan untuk keadilan sosial itu ada di tempatnya. B. Fokus Tuhan, keadilan sosial bukan ketaatan ritual. Kemarahan Tuhan di Maleakhi bukan karena angka 10% tidak tercapai. Kemarahan Tuhan adalah karena sistem kesejahteraan sosial, tithing, yang Dia tetapkan untuk melindungi yang lemah, telah diabaikan dan disalahgunakan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi penjaga. Ketika gereja hari ini menggunakan Maleakhi 3 ayat 10 untuk menakut-nakuti jemaat agar membeli uang untuk pembangunan gedung mewah, sementara kebutuhan orang miskin diabaikan, bukankah itu justru mengulangi kesalahan para imam yang dikutuk Maleakhi? Perjanjian baru adalah tentang pemenuhan hukum dalam Kristus. Yesus tidak menghapuskan memberi. Ia mengangkat standar pemberian dari kewajiban eksternal menjadi dorongan internal. A. Yesus menggeser fokus dari jumlah ke hati.
Yesus hanya menyebut persepuluhan untuk menegur orang Farisi yang bangga memberi min dan jintan secara ritual, tetapi mengabaikan hal yang lebih berat, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Matius 23 ayat 23. Puncaknya adalah saat Yesus memuji janda miskin. Ia memuji pengorbanan total janda itu, bukan besaran 10%-nya. The quality of sacrifice matters more than the quantity of money. B. Prinsip emas kasih karunia. Rasul Paulus, teolog karunia terbesar, tidak pernah memerintahkan persepuluhan 10% kepada jemaat perjanjian baru. Ia mengajarkan prinsip karunia, pemberian yang proporsional. 1 Korintus 16 ayat 2, memberi sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Artinya pemberian itu berubah sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Pemberian yang sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Jangan dengan serih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini adalah inti dari kebebasan Kristus. Pemberian kita adalah respons kasih, bukan pembayaran utang. Jika Anda merasa tertekan, terancam, atau sedih saat memberi, itu artinya Anda sedang beroperasi di bawah hukum persepuluhan, bukan di bawah kasih karunia pemberian. Sahabat Jejak Song Firman, kebenaran Alkitab membebaskan. Kesimpulan kita jelas, persepuluhan 10% adalah bagian dari hukum Musa yang telah digenapi dan diubah oleh Kristus menjadi prinsip generositas sukacita yang proporsional. Tantangan untuk Anda, jangan gunakan kebenaran ini untuk menjadi kikir. Justru, jadilah yang paling murah hati. Tinjau prioritas Anda. Apakah Anda memberi untuk mendukung kerajaan Allah atau hanya untuk membiayai lifestyle para pemimpin? Tuntut transparansi. Gereja yang sehat harus transparan dalam penggunaan dana. Berilah karena Kristus telah memberi dirinya 100% untuk Anda. Beri karena Anda mencintai, bukan karena Anda takut dirampok kutuk. Mari kita bebaskan iman dan dompet kita. Jika Anda berani setuju dengan kebenaran ini, like video ini, share ke jemaat lain yang terbebani, dan komentar di bawah. Apakah selama ini Anda memberi karena terpaksa atau karena sukacita? Mari kita diskusi yang membangun. Terima kasih sudah berani mencari kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.